Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pada pertemuan kali ini materi kita adalah berkaitan dengan sejarah kelahiran Muhammadiyah atau asal-usul kelahiran Muhammadiyah. Jika pada pertemuan yang telah lalu kita membahas tentang dua hal, yaitu Islamisasi Nusantara pada pertemuan kedua, kemudian pembaharuan di dunia Islam atau pembaharuan pemikiran Islam pada pertemuan ketiga, maka kedua-duanya memiliki hubungan yang erat dengan kelahiran Muhammadiyah. Nah, pada kesempatan kali ini, pada materi ketiga atau pertemuan keempat ini, kita akan membahas tentang kelahiran Muhammadiyah, tapi tidak serta-merta kita juga akan berbicara tentang arti Muhammadiyah, kemudian juga menyinggung tentang pendiri Muhammadiyah yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Baik teman-teman sekalian, langsung saja kita awali dengan menyinggung nama Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah ini adalah sebuah organisasi keagamaan yang didirikan oleh seorang tokoh pembaharu Islam di Indonesia yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, kenapa dinamakan Muhammadiyah? Muhammadiyah itu berasal dari kata Muhammad. Muhammad ya tiada lain adalah nabi terakhir utusan Allah yang membawa ajaran Islam. Kemudian karena kita semua ini adalah pengikut Nabi Muhammad, maka Muhammadiyah itu arti dasarnya atau arti secara kata atau arti etimologinya adalah pengikut Nabi Muhammad. Nah, begitu. Kenapa demikian? Karena Muhammad itu nama Nabi, kemudian ditambahi istilah dalam bahasa Arab itu ya nisbiyah, ya nisbah atau ya nisbah itu artinya pengikut. Sehingga misalnya kita mendapatkan banyak hal serupa, misalnya di buku-buku sejarah kita sering mendengar istilah Syafi'iyah, itu artinya pengikut Imam Syafi'i, atau juga Malikiyah berarti pengikut Imam Maliki. Nah, di sini Kiai Haji Ahmad Dahlan mengambil nama bagi organisasi yang dia dirikan adalah Muhammadiyah, artinya pengikut Nabi Muhammad. Maka secara umum berarti kata Muhammadiyah itu maknanya siapa saja yang pengikut Nabi Muhammad ya Muhammadiyah gitu. Itu arti secara perkataan atau arti secara etimologi. Akan tetapi tentu saja Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Dahlan ini memiliki satu makna tersendiri secara khusus atau secara terminologis. Sehingga kalau kita bawa dalam konteks terminologis atau istilah, Muhammadiyah itu berarti sebuah gerakan Islam pembaharuan yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tahun 1912 pada bulan November, ya. Berarti pada bulan November Muhammadiyah akan ulang tahun milad ya, peringatan milad Muhammadiyah. Milad itu artinya hari lahir. Jadi didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta dengan tujuan untuk memurnikan ajaran Islam dan dikenal oleh para ahli sebagai gerakan pembaharuan Islam. Nah, ini secara terminologi atau secara istilah. Nah, sehingga kalau misalnya di banyak tempat kita menemukan istilah Muhammadiyah, ya itu tadi, Muhammadiyah ini secara khusus bermakna organisasi keagamaan yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan tujuan untuk memurnikan ajaran Islam. Nah, dengan kata lain disebut juga sebagai organisasi pembaharuan, tapi misi atau tujuan Muhammadiyah itu adalah menegakkan Islam melalui amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu artinya amaro bil ma'ruf, itu artinya mengajak atau memerintahkan kepada al-ma'ruf kebaikan, wanaha atau nahyun anil munkar itu artinya mencegah
dari berbuat keburukan atau berbuat hal-hal yang jelek. Nah, itu secara mendasar. Tetapi kita perlu mengetahui secara langsung, maksudnya kita perlu mengetahui secara lebih detail dan khusus sebab-sebab kenapa Muhammadiyah itu dilahirkan. Karena dengan demikian, lalu kita memiliki pengetahuan yang cukup memadai ketika menjelaskan tentang asal-usul Muhammadiyah. Nah, teman-teman sekalian, di antara buku-buku yang bisa kita baca untuk berbicara atau mengetahui tentang sejarah Muhammadiyah, sejarah kelahiran Muhammadiyah itu adalah misalnya ada buku berjudul Muhammadiyah Gerakan Pembaharuan yang ditulis oleh Profesor Dr. Haidar Nasir, yang sekarang ini beliau adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ini satu. Kemudian juga ada buku yang sebenarnya sebagai program mata kuliah Al-Islam Muhammadiyahan 3, kita harus memiliki buku ini, itu harusnya ya, yaitu berjudul Kuliah Kemuhammadiyahan 1. Nanti juga ada Kuliah Kemuhammadiyahan 2. Tapi untuk materi ini ada di buku yang ini. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan kelahiran Muhammadiyah ini, kita juga bisa membaca buku ini, tetapi ini untuk yang berikutnya, yaitu memahami ideologi Muhammadiyah. Sama, ini juga ditulis oleh Profesor Dr. Haidar Nasir, karena memang kalau dalam konteks Muhammadiyah, beliau adalah salah satu orang yang begitu tekun dalam menulis aspek-aspek ideologi dan gerakan Muhammadiyah, termasuk sejarah kelahirannya. Baik teman-teman sekalian, kita sudah bicara tentang asal kata ya, dari mana nama Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi itu dilahirkan, atau dari mana kata Muhammadiyah sebagai nama organisasi itu diambil, yaitu dari kata Muhammad, tidak lain adalah Nabi Muhammad, dan Yah adalah nisbah yang artinya pengikut, sehingga secara umum sekali lagi Muhammadiyah itu maknanya adalah para pengikut Nabi Muhammad. Nah, baik, kita masuk pada bagian berikutnya, yaitu asal usul kenapa Muhammadiyah itu lahir. Saya akan membagi sebab kelahiran Muhammadiyah itu ke dalam 2 faktor besar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kembali lagi di materi pertama, yaitu tentang Islamisasi Nusantara, dan di materi kedua tentang pembaharuan pemikiran Islam, itu kan sudah saya jelaskan tentang bagaimana Islam masuk ke Nusantara. Kemudian pada materi tentang pembaharuan Islam, saya jelaskan kenapa terjadi pembaharuan di dunia Islam. Maka pertanyaan yang layak kita ajukan untuk materi pada hari ini adalah, apakah itu ada hubungannya dengan kelahiran Muhammadiyah? Maka saya akan mengatakan iya. Jawabannya sudah pasti, itu semua punya hubungan yang sangat erat dengan kelahiran Muhammadiyah. Mari kita lihat. Maka kita awali dari sebab internal. Ya, sebab internal ini pun akan saya bagi menjadi 2, yaitu sebab internal Islam Indonesia atau masyarakat Indonesia pada umumnya, kemudian sebab internal dunia Islam. Nah, gitu ya. Maka dalam hal sebab internal Islam di Indonesia, kita bisa menunjuk satu hal, yaitu hubungan antara Islamisasi Nusantara dengan kelahiran Muhammadiyah itu ada. Karena begini, oke, kita sebut saja dulu faktor internal dari umat Islam Indonesia itu adalah satu, ya, adanya istilahnya dalam bahasa sosiologi agama itu adalah sinkretisme. Sinkretisme itu adalah bercampurnya antara ajaran Islam dengan tradisi lokal. Nah, sehingga sulit dibedakan antara ajaran Islam dan mana tradisi lokal. Memang
sebagaimana juga sudah saya singgung dalam pertemuan yang lalu, bahwa dalam konteks tertentu ada al-adah muhakkamah, ada adat yang bisa menjadi bagian dari ajaran atau hukum Islam. Tetapi tentu saja adat itu haruslah tidak bertentangan dengan syariat. Nah, tetapi yang terjadi pada zaman menjelang kelahiran Muhammadiyah, itu berarti abad ke berapa? 19 ya. Ya, abad ke-20, menjelang abad ke-20. Itu adalah adanya kenyataan bahwa ajaran Islam terutama di Jawa memiliki tingkat sinkretisme yang tinggi, yaitu percampuran antara Islam dan budaya lokal yang tidak bisa dibedakan, dan kadang-kadang budaya itu bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, ini apa hubungannya dengan Islamisasi Nusantara? Tentu kalau kita lihat bahwa di dalam Islamisasi Nusantara itu ada satu ciri, ya, meskipun di banyak sejarah, banyak sumber juga disebutkan tidak selalu begitu, tetapi ciri utamanya adalah Islam datang ke Nusantara ini dengan cara damai. Dalam bahasa sosiologi sering disebut dengan penetration di Pasifik. Jadi damai datang, tidak ada peperangan. Ketegangan pasti ada, ya. Namanya Islam sebagai agama yang baru datang, yang di dalam masyarakat itu sudah ada kepercayaan yang telah lalu, animisme, dinamisme, Hinduisme, Buddhisme, kemudian datang agama lain yang baru, tentu menimbulkan ketegangan. Tetapi ketegangan itu tidak sampai berwujud menjadi peperangan dalam arti konflik yang berkepanjangan. Jadi damai. Kenapa damai? Karena memang para penyebar Islam pada saat itu, yaitu para wali songo, kalau kita mengikuti istilahnya itu kan wali songo. Wali artinya, ya, waliullah itu artinya kekasih Allah, orang-orang yang punya kedekatan sangat luar biasa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Songo itu 9 itu karena memang jumlahnya 9 orang. 9 orang itu bisa 9 nama, tapi bisa lebih dari 9. Artinya 9 itu pokoknya tiap periode selalu ada 9 dewan penyebar Islam, kira-kira gitu. Nah, kita tidak bicara itu terlalu jauh tentang siapa-siapa mereka, tetapi nanti akan kita tampilkan contoh-contoh bagaimana damai yang mereka jalankan itu. Nah, apa yang dilakukan? Karena situasi yang demikian tadi, maka penyebar ajaran Islam di tanah Jawa dan di seantero Nusantara pada umumnya menggunakan pendekatan kebudayaan. Nah, gitu ya, kebudayaan. Pengetahuan mereka atau kesadaran mereka tentang sosiologi masyarakat luar biasa bagus. Mari kita lihat Sunan Kudus di Jawa Tengah. Itu datang ke sebuah masyarakat yang di situ sudah ada ajaran Hindu, Buddha. Sementara dalam Hinduisme kita mengenal tentang masyarakat yang mengagungkan sapi. Gitu ya, masyarakat mengagungkan sapi. Maka ketika datang ke tempat itu, ke masyarakat yang mengagungkan sapi itu, Sunan Kudus tidak lantas melakukan tindakan-tindakan yang frontal terhadap masyarakat. Tapi beliau mengatakan kepada pengikutnya, artinya kepada orang-orang yang baru melakukan konversi. Konversi artinya menjadi muslim, baru menjadi muslim, dengan mengatakan di masyarakat kita ini mohon untuk kurban, ya, ibadah kurban Idul Adha itu tidak menyembelih sapi tapi menyembelih kerbau. Memang sekilas mungkin ada yang kurang baik, ada yang kurang pas, tetapi kalau kita ikuti kenapa Sunan Kudus sebagai salah satu anggota Wali Songo itu meminta masyarakat untuk menyembelih kerbau dan bukan sapi pada saat Idul Adha. Disitulah ada kearifan kebudayaan yang luar biasa. Ada kearifan budaya menurut saya, tapi juga sekaligus kearifan sosiologis dalam membaca masyarakat. Bayangkan, mereka adalah menganut ajaran Hinduisme yang begitu menghormati sapi. Itu menghormati sapi. Tentu banyak ada sejarahnya, ya, tidak tiba-tiba.
Mereka yang begitu menghormati sapi, kemudian datang ajaran baru yang menyembelih sapi. Bagaimana kita bayangkan konflik sosial yang terjadi di masyarakat itu. Jadi ada pendekatan kebudayaan. Kemudian juga Wali Songo yang lain misalnya Sunan Kalijogo ya, sangat terkenal ya, Sunan Kalijogo dengan pendekatan kebudayaannya. Gending misalnya, lerilir, lerilir, tandore wosumilir, tak ijo royo royo, tak sego kemanten anyar, tak sego kemanten anyar. Cah angon, penek no blibing kuwi, lunyu penek no, kanggo basuh dodot iro, kanggo basuh dodot iro, dodot iro, dodot iro. Kumitir beda ing pinggir tantomono jlumatono kanggo sebo mengko sore, kanggo sebo mengko sore, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, tak sura iyo. Nah, sekali-kali kita menyanyi. Tapi lagu ini adalah lagu yang diciptakan oleh Sunan Kalijogo sebagai bagian dari dakwah Islam kepada masyarakat melalui pendekatan kebudayaan. Leri-ler, leri itu artinya sedang bangun, sudah bangun, sudah bangun. Tandure, tandur itu tanaman, tapi khususnya lagi itu tanaman padi. Kalau teman-teman ada yang dari desa seperti saya, hidup tumbuh di tengah alam pertanian dulu itu, kalau musim hujan seperti pada bulan-bulan ya Oktober, November, Desember, itu kan para petani yang mengandalkan hujan sebagai irigasinya, yang diistilahkan dengan sawah tanda hujan itu nanam padi yang diambil sudah disebar dulu, benihnya itu kemudian dicabut lalu ditanam. Ketika ditanam itu beberapa hari kemudian daun-daunnya mati tapi akarnya tidak mati gitu. Daun-daunnya mati tapi akarnya tidak mati, dan dalam waktu kurang lebih 1 minggu kemudian karena akarnya hidup tumbuh daun baru hijau, makanya itu disebut dengan lerilir. Jadi tandore wis sumilir, tanaman padinya tadi itu bangun lagi gitu. Tak ijo royo-royo karena itu lalu menjadi hijau. Nah, kemudian di situ Cah Angon. Kenapa menggunakan istilah Cah Angon? Karena Cah Angon itu adalah ibarat kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Bisa begitu. Maknanya adalah wahai manusia, sesungguhnya tiap-tiap kamu adalah pemimpin. Dan tiap-tiap kamu akan ditanya oleh Allah tentang apa yang kamu pimpin. Minimal memimpin diri sendiri. Maka Cah Angon, wahai para pemimpin, atau wahai individu-individu yang merupakan pemimpin bagi dirinya sendiri, itu adalah penekno blimbing kui. Panjatlah buah blimbing gitu. Pohon blimbing yang panjatlah untuk kamu ngambil buah blimbingnya. Lunyu-lunyu penekno, memang licin dan sulit digapai, tapi tetaplah naik dan mengambil buah blimbing itu. Kenapa blimbing dianggap sebagai pertanda atau dijadikan oleh Sunan Kalijaga sebagai sebuah ibarat? Karena blimbing itu bersisi 5, seperti bintang, sehingga bahasa Inggrisnya kan star fruit ya. Kalau blimbing itu star fruit. Itu adalah perlambang bahwa lerilir tandore wis sumilir itu sudah ajaran Islam di tanah Jawa ini mulai tumbuh gitu. Maka Cah Angon artinya tadi itu wahai para pemimpin tanah Jawa. Ada Prabu Brawijaya, ada Raden Patah. Prabu Brawijaya memang bukan seorang penganut ajaran Islam, tapi anaknya Raden Patah adalah pendiri kesultanan pertama di
tanah Jawa, yaitu Kesultanan Demak. Nah, wahai para pemimpin, bimbinglah masyarakat untuk mencapai ajaran Islam. Nah gitu, karena limo itu ya, bimbing ini bersisi 5, artinya itulah ajaran Islam. Oke, itu contoh saja. Kalau kita teruskan nanti menjadi sangat panjang tentang bagaimana proses Islamisasi Nusantara dengan pendekatan kebudayaan ini punya pengaruh terhadap kelahiran Muhammadiyah di belakang hari ya. Kemudian juga wayang ya. Wayang. Konon menurut satu versi wayang itu diciptakan oleh Sunan Kalijogo. Jadi Sunan Kalijaga ya berkonsultasi kepada Sunan Giri yang lebih senior dari Sunan Kalijaga. Sunan Giri di Gresik, Sunan Kalijaga dia sendiri berasal dari Tuban, Sunan Kalijaga, tapi dakwahnya di Jawa Tengah. Nah, Sunan Kalijaga ini konsultasi kepada Sunan Giri untuk menciptakan seni budaya, lakon begitu, yang untuk Islamisasi gitu. Maka diciptakanlah sebuah prototipe wayang. Tapi wayang yang diciptakan oleh Sunan Kalijogo ini 3 dimensi, ya gitu. Sunan Giri konon berkeberatan dengan bentuk wayang itu, lalu direvisilah bentuk wayang yang diciptakan oleh Sunan Kalijogo dengan menciptakan wayang yang seperti sekarang kita lihat, pipih itu, wayang yang pipih itu, sehingga matanya cuma 1. Makanya kalau ada anak tunggal disebut dengan anak semata wayang. Kenapa disebut dengan anak semata wayang? Ya karena matanya wayang itu cuma 1, itu maksudnya. Jadi revisi bentuk wayang dari Sunan Kalijogo oleh Sunan Giri tadi itu lalu dipakai sampai hari ini. Karena itu barangkali ada yang tahu. Mungkin teman-teman ada yang tahu apa nama lain dari wayang. Orang Jawa punya nama lain untuk wayang. Nama lain wayang itu tidak lain adalah ringgit. Ringgit itu artinya Sunan Giri ingkang nganggit. Sunan Giri yang menciptakan. Nah, konon dari situ terjadi dialog. Apa yang akan kau lakukan, Adinda? Nah, kira-kira gitu. Sunan Giri bertanya kepada Sunan Kalijaga. Aku akan melakukan Islamisasi dengan cara kebudayaan, Kakanda. Tapi ini lagi-lagi ada versi yang banyak ya. Saya ingin mengatakan satu versi bahwa Sunan Giri mengatakan, oke, boleh Adinda, tapi tolong hati-hati, jangan sampai masyarakat tidak bisa membedakan bahwa kebudayaan yang engkau pakai itu adalah sarana, tujuannya adalah mengajarkan Islam, sehingga jangan sampai masyarakat tidak memahami tentang itu. Jangan sampai masyarakat memahami bahwa budaya inilah ajaran Islam. Itu tugasmu ya, atau kira-kira tantanganmu di situ. Nah, singkat kata, lalu wayang atau ringgit itu lalu menjadi bagian dari strategi kebudayaan atau strategi yang digunakan oleh Wali Songo, dalam arti khususnya Sunan Kalijaga, untuk menyebarkan ajaran Islam. Di situ ada lakon pewayangan itu kalau diikuti menurut versi orang Jawa memiliki makna falsafah yang kaitannya dengan Islam luar biasa. Maka di banyak tempat Wali Songo juga melakukan dalam tanda petik spiritualisasi ya, spiritualisasi simbol. Misalnya ini menurut satu versi ya, kita juga perlu tahu mengetahuinya secara kritis. Janur yang dipakai orang untuk pernikahan, kemudian juga dipakai orang untuk membuat kupat dan lepet, yaitu ketupat dan lepet, itu juga bagian dari strategi kebudayaan Wali Songo dalam menyebarkan ajaran Islam. Janur itu ada yang meyakini dari bahasa Arab Ja'an nur itu artinya datanglah cahaya. Itu percaya nggak percaya tidak apa-apa, boleh percaya boleh tidak maksud saya, tetapi ada yang meyakini mengotak-atik itu bahwa
Janur itu Ja'anur. Artinya Islam datang ke tanah Jawa sebagai cahaya gitu. Kemudian juga misalnya ya tentang selamatan. Karena memang ada tradisi sesajen pada masa Hindu-Buddha ya kan. Sehingga Islam datang di tangan para wali tidak serta-merta frontal, tapi ya diikuti. Nah, itu sehingga singkat kata adalah percampuran kebudayaan sebagai strategi tadi itu menurut sebagian sosiolog agama belum sempat para penyebar Islam ini melakukan konfirmasi kepada masyarakat bahwa kebudayaan yang mereka ambil sebagai strategi itu hanyalah strategi dan bukan ajaran Islam, bukan inti ajaran Islam. Nah, maka disinilah kemudian jadi ada faktor banyak ya, faktor bahwa Hinduisme, Buddhisme, kemudian juga faktor animisme, dinamisme yang ada sebelum datangnya Islam, kemudian pendekatan kebudayaan yang digunakan oleh para wali songo yang mungkin sebagian masyarakat punya tangkapan yang berbeda, sehingga menganggap budaya itu sebagai ajaran Islam, padahal yang diajarkan oleh para wali songo itu bukan itu gitu. Maka ada satu hal yang terjadi pada internal umat Islam Indonesia pada zaman itu, abad ke-19, 18, 19 hingga awal 20-an, abad ke-20-an itu adalah adanya kenyataan Islam tidak murni. Ajaran Islam mengalami sinkretisme dengan kebudayaan yang menjadikannya tidak murni. Itu pertama. Jadi sebab internal pertama adalah berkaitan dengan sinkretisme. Panjang ya penjelasannya, tapi kita harus jelaskan dengan detail supaya teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Kemudian sebab internal dari umat Islam Indonesia yang kedua adalah menjauhnya mereka dari ajaran Islam. Jadi istilahnya mungkin dalam era kita sekarang disebut dengan Islam KTP, Islam nominal ya, Islam nominal. Islam KTP atau Islam nominal itu terjadi, orang melakukan tindakan-tindakan tidak atas dasar Al-Quran dan hadis, tapi atas itu tadi dasar-dasar kebudayaan gitu. Berarti di situ ada kenyataan bahwa Quran tidak dirujuk secara langsung. Kemudian yang ketiga adalah keterbelakangan umat Islam Indonesia oleh karena penjajahan Eropa. Saya kira tidak hanya Belanda, karena yang datang ke kita bukan hanya Belanda ya, tapi juga ada Inggris. Ya, Inggris sempat menguasai Bengkulu itu. Bengkulu itu dulu dikuasai Inggris. Belanda menguasai Singapura, tapi mungkin karena secara wilayah atau potensi alam dan lain-lain, sehingga Belanda dan Inggris tukeran itu. Belanda memberikan Bengkulu, Singapura kepada Inggris, lalu Bengkulu atau mereka istilahkan dengan Bencoolen itu. Jadi kalau teman-teman ke Singapura itu akan ketemu dengan satu tempat namanya Bencoolen. Nah, itu di situ kita bisa melihat bagaimana penjajah atau kekuatan politik Eropa itu datang menguasai Nusantara sebelum bernama Indonesia itu Belanda datang ke sini. Yang teman-teman kalau ingat ke belakang pelajaran zaman dahulu sekolah itu ada yang disebut dengan 3G. Kalau Jepang datang ke Indonesia kan dengan 3A. Kalau Belanda 3G, Gold, Glory, Gospel. Gold itu artinya kemenangan, emas itu artinya kekayaan, Glory itu artinya kemenangan. Kemenangan itu maknanya politik. Gospel itu artinya Injil, maknanya Injil itu berarti agama. Sehingga secara umum bisa ditafsirkan bahwa kedatangan Belanda ke Indonesia itu tidak semata-mata dengan tujuan politik, tapi tujuan ekonomi, tujuan politik, tujuan agama. Nah, karena ada tujuan agama, maka ada upaya ya untuk melakukan kristenisasi masyarakat Indonesia atau Nusantara pada saat itu.
banyak juga studi-studi yang berbicara tentang upaya kristenisasi oleh Belanda terhadap masyarakat Nusantara pada zaman itu. Nah, kehadiran Belanda yang membawa misi agama, politik, dan ekonomi itu juga menghadirkan satu tantangan yang disebut dengan kristenisasi. Maka dalam sebuah karya yang ditulis, disertasi yang ditulis oleh Profesor Alwi Shihab, disertasi itu bercerita tentang bagaimana Muhammadiyah juga berperan sebagai pembendung arus, jadi membendung arus kristenisasi. Meskipun juga dikatakan bahwa Muhammadiyah, tokoh-tokoh Muhammadiyah awal, utamanya adalah Kiai Dahlan, memiliki hubungan yang sangat dekat dengan tokoh-tokoh Kristen dan sering melakukan dialog dengan mereka, sehingga Buya Syafi'i, Ahmad Syafi'i Ma'arif sering menyebutkan bahwa pada zaman itu Muhammadiyah berjuluk sebagai Kristen putih gitu. Kristen putih itu artinya karena saking dekatnya dengan kelompok Kristen. Nah, oke, jadi itu sebab internal ya, ada persoalan keterbelakangan yang juga disebabkan oleh sebab eksternal, yaitu kedatangan Belanda. Tapi yang lebih penting lagi adalah keterbelakangan itu juga terjadi dalam bidang pendidikan, yaitu ada tradisionalisme pendidikan yang luar biasa. Saking tradisionalnya pendidikan pada zaman itu, sampai-sampai ada perkataan yang sering dikutip, yaitu man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai satu kaum maka ia adalah bagian dari kaum itu. Buktinya apa? Lalu kaum, katakanlah masyarakat tradisional pada zaman itu menolak aneka ragam hal-hal baik ya yang dalam kaitannya dengan modernisasi yang diperkenalkan oleh Belanda. Misalnya sekolah dengan memakai celana itu dianggap sebagai bagian dari peniruan Belanda gitu. Dan kalau menyerupai berarti bagian dari mereka, sementara Belanda itu kafir gitu. Kemudian juga sekolah menggunakan bangku, lalu juga sekolah menggunakan sepatu dan seterusnya. Nah, keterbelakangan dalam bidang pendidikan ini terjadi juga oleh karena ada yang disebut dengan dualisme sistem pendidikan. Dualisme sistem pendidikan itu artinya ada pendidikan pesantren yang sangat tradisional di satu sisi, kemudian ada pendidikan Belanda di sisi yang lain yang sangat berseberangan. Jadi begini, pendidikan pribumi pada umumnya itu dilakukan melalui sistem pendidikan pesantren. Nah, pesantren pada zaman itu tentu sangat tradisional. Kalau zaman ini tentu kita tidak bisa mengatakan bahwa pesantren itu tradisional. Sudah sangat banyak pesantren-pesantren yang mengadopsi aneka ragam modernisasi ya, cara-cara modern di dalam metode pengajarannya. Tapi pada zaman dulu menjelang kelahiran Muhammadiyah itu pendidikan pesantren sangat tradisional gitu. Nah, bukan hanya tradisional dalam arti sistemnya dan pengajarannya, karena mereka hanya diajari dengan ilmu agama dan tidak diajari dengan ilmu-ilmu perangkat-perangkat ilmu lain, tapi juga karena pendidikan pesantren ini diperuntukkan oleh masyarakat pribumi secara umum. Jadi ada dikotomi sistem pendidikan, karena mereka masyarakat biasa itu tidak boleh mengakses sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda. Karena sekolah-sekolah Belanda itu hanya diperuntukkan bagi anak-anak, istilahnya itu ambtenar. Ambtenar itu ya pejabat Belanda. Baik itu pejabat Belanda yang dari orang Belanda sendiri maupun pejabat ambtenar dari kalangan pribumi, karena ada juga kalangan-kalangan pribumi yang menjadi bagian dari pejabat di kalangan Belanda. Nah, maka pendidikan ini dikotomis, terbelah dua, karena masyarakat biasa boleh sekolah di pesantren yang sangat tradisional dan tidak diajarkan ilmu-ilmu lain selain ilmu agama, itu pun mungkin dalam perspektif yang tradisional juga. Bahasa tidak diajarkan, bahasa lain selain bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa asing
non-Arab tidak diajarkan karena bagi mereka itu adalah bagian dari tasyabaha kaumin tadi itu, menyerupai kaum, dan kalau menyerupai kaum berarti bagian dari kaum itu ya. Kemudian juga sementara pendidikan Belanda tadi yang saya sebutkan sebagai pendidikan itu diistilahkan sebagai pendidikan sekuler, dalam arti hanya mengajarkan ilmu-ilmu keduniaan. Jadi kita bisa lihat dikotomi itu terjadi setidaknya dalam dua hal. Pertama adalah pendidikan pesantren hanya untuk masyarakat pribumi dengan sistemnya yang sangat tradisional, sementara pendidikan Belanda diperuntukkan bagi anak-anak Belanda sendiri, ditambah dengan anak-anak apa istilahnya, elit-elit pribumi, priayi ya, anak-anak priayi atau anak-anak amtenar dari kalangan pribumi maupun dari kalangan Belanda. Lalu yang kedua dikotominya adalah jika pendidikan pesantren hanya mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan dan tidak diajarkan terhadap ilmu-ilmu lain selain ilmu keagamaan, di sekolah-sekolah Belanda hanya diajarkan ilmu pengetahuan umum dan sama sekali tidak ada unsur ilmu keagamaan. Sehingga ada kutub yang berseberangan. Di kutub sebelah sini pendidikannya sangat tradisional, di kutub yang lain ada pendidikan yang katakanlah sekuler. Nah itu. Jadi itu menyebabkan keterbelakangan ekonomi, politik, dan seterusnya dan seterusnya. Nah tentu ada sebab lain ya, yaitu kebangkitan nasional. Karena kalau kita lihat Kyai Dahlan juga aktif di dalam berbagai kegiatan organisasi, misalnya Budi Utomo. Ya itu artinya di antara banyak sebab yang lain di kalangan internal umat Islam dan bangsa Indonesia sendiri, saya akan tidak ragu untuk menyatakan bahwa dorongan kemerdekaan bangsa Indonesia itu juga bisa menjadi faktor bagi kelahiran Muhammadiyah secara internal. Oke, itu sebab internal ya, agak panjang. Kemudian kita sambung sebab eksternal dulu. Lalu setelah menyatakan sebab-sebab ini tadi, kemudian saya akan menjelaskan tentang lalu apa yang dilakukan oleh Kyai Dahlan dengan mendirikan Muhammadiyah itu, responnya apa untuk melakukan katakanlah pembaharuan atau modernisasi di masyarakat. Oke, sebab eksternal. Jadi tadi itu sudah sebab internal ya. Sekarang sebab eksternal. Sebab eksternal yang pertama adalah sudah tadi saya sebutkan karena irisannya dengan sebab internal sangat kuat, yaitu kedatangan Belanda ke Indonesia. Belanda ke Indonesia punya politik yang luar biasa. Namanya politik, ada politik etis, ada juga politik divide et impera. Divide et impera itu politik belah bambu. Kalau kita mau membelah bambu itu harus satu diinjak, satu diangkat. Nah, kira-kira begitu politik yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda, penjajah Belanda terhadap Hindia Belanda, kolonial Belanda terhadap Hindia Belanda, karena Hindia Belanda itu adalah Indonesia. Itu adalah politik belah bambu, jadi pecah belah. Untuk menjadikan mereka tidak kuat itu harus dipecah belah. Mereka tahu bahwa kekuatan bangsa Indonesia pada zaman itu terletak pada agama, yaitu Islam. Sampai-sampai pemerintah Belanda menghadirkan seorang ahli agama dari orang Belanda, tapi ahli dalam bidang kajian Islam, namanya Snok Hurgroje. Snok Hurgroje ini juga sudah kita sebut ya pada materi tentang Islamisasi Nusantara. Nah, Snok Hurgroje dihadirkan oleh pemerintah Belanda untuk mempelajari Islam, karena mereka melihat masyarakat Aceh itu nggak bisa dikalahkan. Itu ada apa? Ternyata di situ ada faktor keagamaan yang luar biasa. Oke ya. Jadi kedatangan Belanda ke Indonesia itu ya sebab eksternal, tetapi menyebabkan adanya masalah-masalah internal seperti tadi dikotomi pendidikan yang sudah saya sebutkan terdahulu. Yang kedua, sebab eksternal yang kedua itu adalah berkaitan dengan materi kita yang kedua, yaitu berkaitan dengan pembaharuan di dunia Islam. Bahwa ada kemunduran yang secara global dialami oleh dunia Islam oleh karena berbagai persoalan yang sedang dihadapi oleh umat Islam. Misalnya adalah berkaitan dengan
fanatisme kelompok, fanatisme madhab ya, yang sudah saya sebutkan di materi tentang pembaruan Islam dulu. Fanatisme madhab menjadikan orang tidak kreatif. Kemudian serangan-serangan Islam terhadap Islam dari kekuatan politik luar. Islam yang di Baghdad diserang oleh Hulagu Khan, sementara Islam Barat mengalami konflik dengan kekuatan-kekuatan Kristiani yang pada akhirnya berujung dengan inkuisisi. Inkuisisi itu adalah pengusiran, gampangannya begitu, umat Islam dari tanah Andalusia atau dari Spanyol. Nah, jadi Islam mengalami kemunduran. Nah, maka ini perlu direspon dengan lahirnya para mujtahid atau pembaharu yang sudah saya sebutkan di materi kedua. Tetapi yang paling penting adalah bahwa kemunduran pemikiran terjadi sehingga masyarakat Islam pada zaman itu cenderung tidak mau menggunakan akal sebagai bagian dari cara beragama. Padahal teks-teks keagamaan itu lahir dalam bahasa tertentu, yaitu bahasa Arab, yang tidak begitu saja bisa difahami oleh masyarakat yang berbahasa lain, dan karena itu untuk memahaminya akan perlu kerja akal. Nah, tapi karena fanatisme madhab yang berlebihan, maka umat Islam secara umum pada zaman itu tidak mau menggunakan akal untuk menjelaskan persoalan-persoalan keagamaan. Dengan kata lain, muncullah satu era yang diistilahkan sebagai tertutupnya pintu ijtihad. Jadi karena ijtihad itu apa? Ijtihad adalah, sekali lagi mengingatkan kembali kepada teman-teman, ijtihad itu adalah apa ya, kira-kira penjelasan gampangnya itu mengerahkan daya pikiran manusia untuk memecahkan persoalan-persoalan dalam hukum Islam atau dalam ajaran Islam secara umum yang tidak muncul pada zaman terdahulu gitu. Maka kalau semata-mata mengikuti pandangan madhab dengan tidak membuka ijtihad, maka akan sangat banyak persoalan yang dihadapi umat Islam ini tidak bisa diselesaikan. Itu sebab eksternal yang kedua, yaitu di seantero dunia Islam ada kemandekan pemikiran, kemudian ada satu doktrin yang namanya pintu ijtihad telah tertutup. Jadi inilah antara lain sebab-sebab kelahiran Muhammadiyah. Nah, sekarang kita akan membahas dengan situasi atau faktor-faktor baik internal maupun eksternal yang seperti itu. Lalu Muhammadiyah datang untuk melakukan apa? Mari kita urut satu-satu dari sebab internal tadi. Sebab internal pertama yang tadi itu adalah adanya sinkretisme. Maka yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah melakukan pembaharuan atau pemurnian terhadap ajaran Islam melalui satu kata kunci ya, satu jargon yang diperkenalkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu TBC. Muhammadiyah datang untuk memurnikan masyarakat Muslim Indonesia dari pengaruh TBC. TBC itu adalah singkatan dari takhayul, bid'ah, khurafat. Oke, kita lihat satu-satu. Takhayul itu artinya ya bayangan-bayangan tentang hal-hal yang tidak ada gitu ya. Takhayul, bid'ah, khurafat. Bid'ah itu mengadakan atau menjalankan hal-hal dalam agama yang tidak dipraktekkan oleh Nabi Muhammad. Jadi kalau kita mengikuti apa yang digariskan oleh Nabi Muhammad, itu kan secara umum maknanya kita menjalankan sunnah gitu. Tapi ada pada zaman tertentu dan mungkin dalam setiap masyarakat ada, karena ketidakmampuan untuk membedakan mana yang berasal dari ajaran Islam dan mana yang tidak, maka hal-hal yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad pun dilakukan, dan itu namanya bid'ah. Sementara khurafat itu bahasa ininya ya klenik ya, klenik itu kepercayaan terhadap hal-hal yang tidak rasional. Kalau tahayul itu ya seperti mitos lah gitu, mitos bahwa ini begitu, kalau ini begini, kalau itu begitu. Nah, untuk mendapatkan pandangan yang sangat baik, lebih faktual ya tentang hal ini, saya kira teman-teman bisa menonton film
berjudul Sang Pencerah. Film Sang Pencerah ini disutradarai oleh Hanung Bramantyo yang bercerita tentang asal mula kelahiran Muhammadiyah dan peran Kiai Dahlan dalam mencerahkan ajaran Islam itu. Gitu, dalam memberikan ajaran Islam luar biasa, tentu mengalami tantangan. Kemudian tidak murni ajaran Islam itu ya, kemudian pengedahan TBC tadi, takhayul bid'ah khurafat. Jadi karena itu di dalam Muhammadiyah satu kata kunci yang harus diketahui oleh teman-teman adalah bahwa Muhammadiyah memberantas TBC, takhayul bid'ah khurafat. Kemudian yang dilakukan oleh Kiai Dahlan yang lainnya adalah karena umat Islam mengalami keterbelakangan yang luar biasa tadi itu, oleh karena berbagai persoalan, maka Kiai Dahlan memperkenalkan amal sosial, pemberdayaan masyarakat. Begini ceritanya, yang kemudian dikenal dengan teologi Al-Ma'un. Ceritanya begini. Ketika mendirikan Muhammadiyah atau sebelum mendirikan Muhammadiyah bahkan, Kiai Dahlan ini memiliki murid-murid yang ngaji dengan beliau. Kalau teman-teman mengikuti film Sang Pencerah, maka di situ akan kelihatan cerita tentang Langgar Kidul. Kenapa? Karena gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh Kiai Dahlan pada awalnya itu dianggap sebagai kesesatan oleh masyarakat di sekitarnya. Nah, gitu ya. Karena Kiai Dahlan mengajukan pembaharuan agama. Sehingga surau yang dimiliki oleh oleh Kiai Dahlan itu dihancurkan oleh masyarakat di sekitarnya, gitu. Sampai dianggap kiai kafir yang apa semua. Jadi pembaharuan ini. Nah, ketika mengaji itu, cerita ini sangat terkenal. Kiai Dahlan hanya mengajarkan surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah kalian menyaksikan, mengetahui, melihat orang-orang yang mendustakan agama? Alladzi yad'ul yatim, yaitu mereka orang-orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Jadi itu dibaca berulang-ulang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin, dan tidak memperhatikan makanan orang-orang miskin. Fawailul lil musallin, maka neraka wel bagi orang-orang yang sholat. Ya, orang sholat kok dapat neraka, gimana? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Walladzina hum yura'un, orang-orang yang pamer. Yura'un, riya istilahnya itu, pamer. Menjalankan perbuatan bukan atas dasar keikhlasan kepada Allah, tapi supaya dilihat oleh orang lain. Dan menyia-nyiakan orang-orang yang terpinggirkan. Kira-kira begitu. Ini dibaca terus berulang-ulang sampai satu ketika salah satu murid Kiai Dahlan bertanya, "Mohon maaf Pak Kiai, ini kan kita sudah berbulan-bulan ngaji surat Al-Ma'un. Kenapa kok dibaca terus gitu." Kemudian Kiai Dahlan kira-kira kalau kita sederhanakan bertanya, "Sudahkah kalian tahu artinya?" "Sudah Pak Yai." Ya gitu. Tahu tafsirnya? Sudah Yai. Hafal Yai. Maka Kiai Dahlan mengatakan Al-Quran itu bukan hanya untuk dihafalkan, bukan hanya untuk dipelajari artinya, dipelajari tafsirnya, tapi harus diamalkan. Kira-kira surat Al-Ma'un itu tentang apa? Tentang penyantunan terhadap fakir miskin. Nah, kalau begitu sudah, mari kita melakukan pemberdayaan masyarakat. Maka dalam cerita yang turun-temurun diwarisi dalam tradisi Muhammadiyah itu, Kiai Dahlan kemudian mengajak murid-muridnya, gitu. Muridnya diajak untuk mencari yatim, mencari fakir miskin. Anak-anak yatim dimandikan di sungai. Waktu itu ya, tentu saja konteksnya waktu itu dimandikan, kemudian beri pakaian yang layak, diberi pendidikan yang layak. Nah, itulah kemudian sekarang terkenal sebagai teologi Al-Ma'un di dalam Muhammadiyah. Jadi kata kunci kedua di dalam Muhammadiyah selain TBC tadi adalah
teologi Al-Ma'un. Teologi Al-Ma'un itu artinya keberpihakan sosial Muhammadiyah kepada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi atau secara sosial terpinggirkan. Maka kalau teman-teman sekarang melihat di mana-mana Muhammadiyah memiliki panti asuhan, itu bagian dari teologi Al-Ma'un Muhammadiyah. Kemudian keterbelakangan itu juga ditandai dengan kalau sakit itu ya, berobatnya ke dukun. Nah gitu. Nah Kiai Dahlan akan melihat ini tidak benar. Muhammadiyah itu melakukan rasionalisasi gitu. Melakukan rasionalisasi, jadi tidak boleh berobat kok ke dukun. Kemudian Muhammadiyah mengajarkan berobat itu ya ke dokter. Maka pada saat itu lahirlah yang disebut dengan PKOE. OE karena sekarang jadi U ya, OE karena itu ejaan lama, Pusat Kesejahteraan, Penolong Kesengsaraan Umum. Jadi singkatannya itu adalah Penolong Kesengsaraan Umum. Itu adalah sebuah tindakan yang diambil oleh Kiai Dahlan atas dasar teologi welas asih atau prinsip welas asih. Welas asih itu kasih sayang gitu. Kasih sayang kepada sesama manusia. Maka Penolong Kesengsaraan Umum itu ya orang bisa berobat di situ secara gratis. Klinik didirikan. Sampai-sampai satu ketika Muhammadiyah sudah berkembang, Dr. Sutomo di Surabaya bersama dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah awal mendirikan klinik. Kemudian klinik itu mau dibuka, menjelang pembukaan klinik itu atau pada saat pembukaan klinik itu Dr. Sutomo mengatakan Muhammadiyah akan membuka klinik bagi masyarakat umum, maka siapa saja boleh datang secara gratis ke sini, tapi hanya bagi orang-orang yang miskin. Kalau Anda tidak miskin, maka tidak boleh gratis di sini. Ini sebuah etika sosial yang luar biasa. Sehingga kalau kita sekarang melihat Muhammadiyah memiliki rumah sakit di mana-mana, dan rumah sakit Muhammadiyah itu terkenal sebagai rumah sakit yang terbaik di tempatnya masing-masing. Itu ya cikal bakalnya dari itu tadi, Al-Ma'un, bahwa orang-orang yang tidak beruntung secara sosial, kesehatan itu menjadi barang mahal, Muhammadiyah menyediakan. Kemudian dalam hal keterbelakangan sosial tadi, belakangan coba Muhammadiyah punya unit-unit, nanti kita bahas tersendiri hal-hal ini, tapi sebagai informasi awal supaya teman-teman bisa mencari referensi. Itu ada disebut dengan misalnya Lazismu, lembaga amil zakat Muhammadiyah yang memiliki jangkauan se-Indonesia dan melakukan banyak sekali amal-amal sosial kepada masyarakat yang mengalami masalah dengan kesehatan ya, biaya kesehatan oleh Lazismu ditolong. Masyarakat yang mengalami masalah dengan biaya pendidikan oleh Lazismu ditolong. Itu semua bersumber dari teologi Al-Ma'un yang dicetuskan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Luar biasa. Kalau kita lihat amal-amal sosial Muhammadiyah sekarang ini banyak bertebaran di seluruh Indonesia, itu ya karena itu. Kemudian juga kita mengenal ada belakangan ya, Muhammadiyah Disaster Management Center. Muhammadiyah Disaster Management Center itu adalah sebuah pusat tanggap bencana yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Luar biasa. Nah, ini adalah respon awalnya, respon Kiai Dahlan terhadap keterbelakangan yang dialami umat Islam. Kemudian dalam bidang pendidikan, tadi itu kan pendidikan terbelah jadi dua atau dikotomi ya. Satu dari Belanda hanya mengajarkan ilmu-ilmu umum, satu pendidikan pesantren hanya mengajarkan ilmu keagamaan, dan yang satu berorientasi pemikiran tradisional, sementara yang lain berorientasi pemikiran sekuler. Kiai Dahlan datang melakukan yang disebut dengan pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia. Dibentuklah sekolah Muhammadiyah yang mengadopsi apa yang dilakukan oleh Belanda. Karena menurut saya, kalau saya menyimpulkan, Kiai Dahlan di dalam rangka melakukan pembaharuan itu, beliau melakukan kompetisi dan adaptasi. Nah gitu. Untuk melawan Belanda, ya buatlah seperti yang kira-kira sekelas Belanda.
Kalau menyaingi Belanda tetapi yang dibuat jauh lebih rendah dari itu, tentu tidak ada yang mau itu. Maka karena modernisasi itu bagian dari masyarakat barat pada zaman itu, dan Belanda datang ke Indonesia dengan modernisasi, maka Kiai Dahlan mengadopsi modernisasi dibawa ke dalam pendidikan. Sehingga kalau pada zaman itu orang tidak ada yang sekolah pakai celana, Kiai Dahlan mempromosikan sekolah itu pakai celana. Tidak ada sekolah itu pakai bangku, Kiai Dahlan mempromosikan sekolah pakai bangku. Tidak ada sekolah itu pakai papan tulis, bahkan pakai peta, pakai atlas dan seterusnya. Kiai Dahlan mempromosikan itu. Itu modernisasi di satu sisi, tapi di sisi lain adalah kompetisi dan adaptasi. Yang dari Belanda sifatnya itu sarana dan alat, dipakai saja. Kalau sifatnya sarana kan tidak berkaitan dengan akidah kan gitu. Nah, meskipun tentu tidak mudah. Sekali lagi merujuk kepada film Sang Pencerah, kalau teman-teman nanti sempat, dan saya kira pada satu pelajaran satu materi tertentu nanti kita akan nonton film Sang Pencerah itu secara tuntas, kemudian kita kupas. Ketika Kiai Dahlan menjalankan metode pendidikan yang baru itu, datang seorang kiai dari Magelang. Gitu. Kiai ini kira-kira protes, oh kamu yang namanya Dahlan. Oh ya, ya. Apa-apaan kamu punya pendidikan yang seperti ini? Ya, ini kan kafir, ini kan Belanda, gak boleh dipakai. Kiai Dahlan punya cara yang cerdas untuk menjawab itu. Lalu beliau tanya dengan lemah lembut kepada Kiai, nuwun sewu Pak Yai, tadi dari Magelang Yai datang ke Jogja ini naik apa? Oh saya naik kereta api. Oh kalau begitu, nanti pulangnya dari Jogja ke Magelang sebaiknya Kiai jalan kaki. Gitu, Kiai jalan kaki. Loh, jangan ngawur, saya ini bukan orang bodoh. Jarak jauh masa jalan kaki? Ya, karena kalau Kiai naik kereta api, maka Kiai jadi orang kafir. Tentu disebut Kiai jadi orang kafir itu Kiai yang dari Magelang ini, Kiai senior ini marah. Kamu jangan macam-macam. Kamu sendiri yang kafir, ini pakai semuanya orang Belanda. Iya Kiai, karena kereta api itu buatan orang Belanda. Dan Kiai pulang pergi ke sini dari Magelang naik kereta api, itu berarti naik memakai barang ciptaan orang Belanda. Kafir berarti Kiai jadi kafir. Nah dikatakan begitu, kemudian Kiai ini keluar begitu saja tanpa babibu, tanpa alasan. Nah tantangannya begitu ya. Jadi modernisasi pendidikan yang dilakukan oleh Kiai Dahlan itu bukan tanpa halangan. Lalu kita tinggal sedikit, yaitu berkaitan dengan pembaruan di bidang ini. Pendidikan sudah, itu tadi dunia Islam yang mengalami kemandekan berpikir itu direspon dengan Muhammadiyah mengatakan pintu istihad telah terbuka, masih tetap dibuka. Karena itu masalah-masalah yang tidak disebutkan pada zaman Imam Madhab dan muncul pada hari ini harus kita pecahkan dengan menggunakan akal budi. Nah itu akal, rasio. Jadi Kiai Dahlan mengajukan itu. Akal ini harus dipakai. Akal pikiran manusia itu harus menjadi apa istilahnya itu, tanaman yang ditanam kepada generasi muda. Karena kalau tidak menggunakan akal sulit sekali. Maka Muhammadiyah mengajukan atau berkeyakinan bahwa pintu istihad selalu terbuka. Tadi ada persoalan dengan masyarakat Islam yang mulai menyeleweng dari Quran, maka Muhammadiyah mengikuti atau menganut jargon arju ilal Quran wa sunnah. Maknanya adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kenapa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Karena orang terlampau fanatik dengan madhabnya sampai-sampai lupa bahwa yang dilakukan oleh imam madhabnya itu adalah menafsirkan Al-Quran. Sehingga Kiai Dahlan mengajak kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Maknanya jangan buru-buru kembali kepada pendapat itu. Jangan buru-buru kembali kepada pendapat madhabnya masing-masing, tapi balik ke Qurannya dulu. Qurannya bilang apa, itulah lalu kita pakai. Nah teman-teman sekalian, kira-kira begitulah hal-hal yang berkaitan dengan kelahiran Muhammadiyah yang tadi sudah saya jelaskan, berkaitan dengan sebab-sebab internal dan
eksternal dan sekaligus respon Muhammadiyah terhadap sebab-sebab itu. Ini sekedar pengantar umum tentang kelahiran Muhammadiyah. Nanti pada bagian-bagian atau pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membahas secara detail masing-masing berkaitan dengan pandangan Muhammadiyah tentang banyak hal, termasuk pandangan-pandangan dasar keagamaan Muhammadiyah. Saya kira begitu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.